YouTube channel Risna Tiarika with me Risna. Pribadi di video kali ini kembali lagi kita akan membahas berkaitan dengan hal mengenai S2 di IPB. Dan yang akan saya bahas di video kali ini pribadi yaitu terkait dengan pertanyaan dari salah satu atau salah dua pribadi sekalian yang bertanya terkait dengan lingkup-lingkup pengumuman lah. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu berkaitan dengan pengumumannya kalau kita sudah dinyatakan lulus dari pasca sarjana IPB itu dilihat di mana sih kah? Itu ya pertanyaannya. Jadi pribadi kalau misalnya kita sudah sampai di waktu yang ditentukan bahwasanya tanggal sekian pengumuman itu, kita bisa melihat pengumuman lulus atau tidaknya kita di akun yang kita gunakan untuk mendaftar pada saat kita ingin apply di pasca sarjana IPB, baik itu S2-nya maupun S3-nya. Jadi kita bisa buka di akun itu. Pribadi, jadi kalau kita membuka akunnya kita di sana akan melihat kita lulus atau tidak. Jadi akunnya kita akan ada pas buka akun pertama itu akan ada langsung pemberitahuan gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya sebelumnya itu seperti itu. Misalnya kita lulus atau tidak, langsung ada pemberitahuan. Kemudian juga pada saat kita ngebuat akun kan ada email yang kita kita masukkan ya. Jadi biasanya di email itu juga akan dikirimkan semacam dokumen gitu yang berisikan terkait dengan pengumuman kelulusan atau ketidaklulusan kita. Jadi banyak ya alternatif untuk kita bisa melihat kita lulus atau tidak. Tapi biasanya sih yang ulang-ulang dibuka itu di akun kita ya, di akun pendaftaran. Jadi akun pendaftaran Anda usahakan jangan dilupakan terkait dengan sandinya ya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan Kak, habis pengumuman ngapain aja sih? Jadi di video kali ini saya hanya akan menjawab dua pertanyaan karena cukup banyak cukup panjang yang harus saya jelaskan. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua ini pribadi, habis pengumuman kita ngapain aja sih? Jadi pribadi habis pengumuman ketika kita sudah melihat kelulusan kita sudah dinyatakan lulus di pasca sarjana IPB, maka selanjutnya kita akan melengkapi dokumen. Kalau misalnya pada saat Anda mengupload dokumen ketika mendaftar atau pelengkapan berkas-berkas ketika mendaftar untuk masuk pasca sarjana IPB itu belum lengkap dokumen Anda, misalnya surat jaminan biaya misalnya seperti itu, maka setelah pengumuman mereka meminta lagi untuk melengkapi dokumen-dokumen yang mereka butuhkan, seperti itu ya pribadi. Setelah kita melengkapi dokumen, selanjutnya adalah melakukan pembayaran SPP. Jadi kita harus membayar SPP. SPP-nya berapa? Sudah saya jelaskan ya berkali-kali di video-video sebelumnya, yaitu kurang lebih 9 berdasarkan pengalaman saya sebelumnya ya, sampai sekarang juga masih seperti itu. Tapi kalau misalnya kedepannya ini entah berapa itu nggak tahu, tergantung lagi kebijakan dari pasca sarjananya pribadi. Tapi kalau di masanya saya itu kurang lebih 9 juta. Oke, selanjutnya ketika kita sudah melakukan pembayaran SPP, maka kita menunggu jadwal placement test. Jadi kita akan melakukan tes bahasa Inggris, tapi itu biasanya kurang lebih 1 atau 2 minggu setelah kita melakukan pembayaran SPP ya. Ditunggu saja, biasanya itu kita akan diberikan semacam email pemberitahuan seperti itu. Jadi tunggu di emailnya kita. Dan juga selanjutnya hal yang perlu kita lakukan adalah mulailah cari teman-teman yang sedepartemen dengan Anda. Jadi misalnya Anda tesnya kan online tuh pribadi. Anda berasal dari Sabang sampai Merauke, tidak mungkin kan Anda saling tahu dengan teman-teman yang sedepartemen atau sejurusan dengan Anda. Jadi mulailah cari tahu. Cari tahunya di mana? Cari tahunya bisa di Instagram, biasanya di Instagram Pasca Sarjana atau di Instagram IPB. Jadi biasanya waktu pengalaman kemarin karena kami di zamannya Covid tidak bisa datang ke kampus juga, harus di kampung masing-masing. Jadi kami saling mencari untuk bisa membuat suatu grup itu di Instagram Pasca Sarjana. Jadi kami nulis tuh di Instagram, misalnya ada Instagram Pasca Sarjana mengupload suatu status apa gitu, kami tulis di kolom komentarnya di mana nih yang siapa nih yang angkatan misalnya Mikro 2020. Jadi di sana teman-teman akan berkomentar kalau misalnya mereka juga yang kebetulan mencari informasi di Instagram Pasca Sarjana. Jadi kita saling komentar-komentar seperti itu sehingga kita bisa saling menemukan begitu ya pribadi.
Kemudian kita membuat grup WhatsApp, yang dimana link dari grup WhatsApp itu kemudian kita sebar. Jadi kalau misalnya teman-teman yang merasa dirinya bahwasanya satu departemen dengan kita, mereka tinggal masuk saja di grup itu, seperti itu ya. Jadi dari komen-komenan berujung dem-deman kemudian membuat satu grup seperti itu. Jadi kalau Anda misalnya sudah mendapatkan pengumuman kelulusan Anda, jangan hanya diam diri kemudian melengkapi berkas yang diajukan oleh pihak pasca sarjana, tetapi Anda juga harus mencari teman-teman Anda karena sistemnya online. Kalau misalnya Anda tidak ingin cepat-cepat datang ke kampus karena alasan satu dan lain hal ya, Anda harus mencari teman Anda di akun pasca sarjana IPB. Seperti itu jalurnya untuk bisa memudahkan teman-teman sekalian ya. Kemudian berikutnya setelah Anda melakukan placement test yang tadi ya, Anda akan melakukan kuliah umum. Jadi pentingnya tadi saling mencari teman-teman itu supaya Anda bisa mengikuti kuliah umum itu terkolaborasi dengan teman-teman Anda. Misalnya, kapan nih kuliah umum, Anda bisa bertanya tentang berbagai hal kepada teman-teman Anda. Namun juga terkait dengan link kuliah umum ini sebenarnya kita dimasukkan di grup. Jadi biasanya pengurus departemen itu akan meng-enter kita di grup departemen yang kita ambil, seperti itu. Jadi sebenarnya ada juga teman-teman Anda di sana, jadi bisa saling terhubung juga. Kemudian setelah Anda melakukan kuliah umum, oke, saya cerita dulu terkait dengan kuliah umum ini ya pribadi sebelum kita lanjut ke hal berikutnya yang perlu kita lakukan. Jadi di kuliah umum ini kurang lebih sama dengan sebelumnya di masa studi S1 ya. Kita diperkenalkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kampus. Jadi di kuliah umum itu ada pembukaan, ada isi, ada rangkaian acara lain dan juga penutupan. Dan biasanya itu yang hadir, yang membawakan materi di kuliah umum itu yang pertama adalah rektor tentunya, kemudian dekan departemen, kemudian ketua jurusan juga, kemudian ketua himpunan mahasiswa pasca sarjana. Biasanya mereka akan hadir untuk membawakan beberapa materi terkait dengan pengenalan dunia kampus. Berbeda dengan studi sebelumnya di S1, kalau misalnya pasca sarjana itu mereka hanya sekilas seperti itu. Kalau di studi sebelumnya S1 kan ada yang namanya ospek ya. Kalau kita untuk pasca sarjana tidak ada lagi yang namanya ospek, hanya kuliah umum yang berkaitan dengan pengenalan kampus ya, seperti itu saja. Kemudian berikutnya adalah setelah kita kuliah umum, kita melakukan penawaran atau KRS-an. Jadi kita kan sudah melakukan pembayaran SPP itu, jadi kita KRS-an, kita nawar mata kuliah ditentukan berapa nih setiap semesternya. Jadi ada di sana berapa SKS yang harus kita ambil. Jadi kita nawar mata kuliah. Setelah nawar mata kuliah, ada yang namanya KRSA dulu, kemudian KRSB. KRSB itu kalau misalnya kita tidak ingin mengambil mata kuliah di yang pernah kita ambil di KRSA, bisa kita hapus di KRSB. Misalnya kita ingin mengambil mata kuliah lain, maka kita bisa ngambil lagi di KRSB, seperti itu ya pribadi. Dan jarak antara KRSA dan KRSB itu adalah kurang lebih 2 minggu kalau saya tidak salah ya. Kemudian selanjutnya kita melakukan perkuliahan, jadi berjalan seperti biasanya lagi, kita berkuliah, bertemu dosen dan sebagainya. Jadi seperti itulah pengumuman, kurang lebih singkat ya pribadi ya. So pribadi itulah terkait dengan jawaban dua pertanyaan ditanyakan oleh pribadi sekalian mengenai di mana kita melihat pengumumannya, kemudian habis pengumuman kita ngapain aja. So pribadi mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi sekalian. Thanks guys you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.